Welcome back to Jejak Diaspora Muslim. Saya Ganir Pratama di kota Arlington di negara bagian Virginia. Dan di layar sebelah saya ada Vina Muqtadi di negara bagian Maryland. I don't know about you, Vin, tapi aku merasa ada bagusnya sih kita menjadi Muslim minoritas yang tinggal di Amerika. Karena aku lihatnya justru ini menjadi peluang atau oportunitas bagi kita untuk memberi pelajaran kepada banyak warga Amerika yang mungkin kurang paham mengenai agama Islam. Iya, betul banget. Apalagi hingga tahun 2020 sekarang ini ya, masih ada aja kesalahpahaman ataupun stereotipe negatif mengenai Muslim seperti yang terlihat di segelintir media di Amerika. Ya, tetapi alhamdulillah belakangan ini ada banyak upaya dari universitas di Amerika yang justru menawarkan mata pelajaran pengkajian agama Islam kepada mahasiswanya. Sebelum masa pandemi COVID-19 merebak, tim POI sempat meliput kemajuan dari program studi Islam ini. Dan salah satunya adalah Northern Virginia Community College yang kampusnya tidak jauh dari apartemen saya. Langsung aja kita lihat liputannya. Northern Virginia Community College dekat Washington DC mulai menawarkan kelas kajian Islami sejak 2002 pasca serangan 9/11. Profesor Daud Nasimi mengatakan sejak itu semakin banyak murid non-Muslim yang tertarik mengikuti kelas ini. Non-Muslims, when they hear about Islam, especially when they are affected by the media, when media talks about Islam in a negative way, some of them, they say, I just became curious. I want to know what this religion is all about. How come this religion, encourages so much negativity or so much, fighting or terrorism or violence? They become curious and they want to come take this course. Para mahasiswa di kelas ini juga berkomentar sama. I took this class so that I could become more knowledgeable about Islam and not just listen to the media and how it just paints Islam in like a bad picture. And then I've also made like new Muslim friends in that class who also like help me understand the concepts and like the traditions better. Well, before high school, I had no knowledge of the religion whatsoever, but then I started to make a lot of Muslim friends. They're at high school and it was just being around them, being around their families. I always had respect for the culture, but I wanted to gain a deeper understanding of it. Dalam silabus kelas ini, para mahasiswa ditugaskan berkunjung ke masjid untuk belajar bagaimana umat Muslim beribadah. My experience today was very interesting. I'm not used to everybody having their single prayer because I'm from a church, so we all pray together. Coming to mosque today, I've learned that Muslims are not like people who are like private to themselves, like they reach out to the communities and non-Muslim communities. The last prayer of the day is Isha. Dalam penjelasannya tentang Islam, imam masjid menekankan pentingnya untuk mengenal agama-agama lain. हमारा जो पैगाम होता है इन सब के लिए कि ये मस्जिद है, ये सब के लिए, इसमें मुस्लिम है, ज़ाहिर है वो तो आते हैं अपनी इबादत के लिए. Itu Vin, kita harusnya sebagai umat muslim jangan ragu-ragu ngajak teman-teman non-muslim untuk mengenal Islam. Saya sering undang teman saya ke masjid, insya Allah setelah COVID-19 mereda kita bisa ajak lagi. Iya betul, pasti senang diajak bukber bareng ya. Dan memang yang namanya perubahan positif ini patut diapresiasi. Semoga program tadi masih bisa berjalan secara online ya di tengah pandemi sekarang ini. Nah bicara soal perubahan positif, berikut ini ada juga seorang remaja di Amerika Serikat yang membawa perubahan positif. Namanya adalah Nur Alexandria. Dia sempat didiskualifikasi gara-gara hijab yang dikenakannya. Tapi dia tidak pantang menyerah dan berikut liputannya. Kehidupan Nur Alexandria Abu Karam, pelajar sekolah Islam di Sylvania, negara bagian Ohio ini, tak jauh berbeda dengan kehidupan remaja Amerika lainnya. Nur adalah pelari dan selama musim pertandingan antar sekolah senegara bagian tahun 2019 lalu, ia dipercaya untuk memperkuat tim atletik SMA Northview High School. Namun pada 19 Oktober, setelah menyelesaikan lomba lari 5 km, ia merasa ada keanehan. I ran my best race at the time, and I finished the race, and I went to go find my individual score, and my name wasn't up there. So I went to the girls on my team that hadn't been racing, and I was like, you guys, my name's not up there.
and they said, "You've been disqualified." I was like, "For what?" And then they looked at me and they weren't laughing and they were like, "Because of your hijab." And at that moment, my heart shattered. I couldn't feel anything anymore. I was super embarrassed. And I walked away and, I broke down. Menurut Asosiasi Atletik SMA Ohio, para peserta yang berjilbab bisa mengikuti pertandingan tanpa harus melepaskan jilbabnya, asal mereka menyerahkan surat dispensasi. Tapi menurut Nur, pertandingan itu bukan pertandingan pertama yang ia ikuti. Dan selama ini ia tidak mendapat masalah meski tanpa surat dispensasi. Dan baru pada pertandingan tanggal 19 Oktober itulah, keberadaan surat dispensasi itu dipermasalahkan oleh panitia lomba. Saat postingan sepupunya Zubaida Falah terkait insiden itu muncul di media sosial, simpati datang dari banyak pihak, termasuk dari Ijtihad Muhammad, atlet Olimpiade Amerika pertama yang mengenakan hijab, serta Elizabeth Warren, salah satu kandidat capres dari Partai Demokrat melalui cuitannya. Meski Nur sudah bisa bertanding dengan mengenakan kerudungnya, karena pihak sekolah yang diwakilinya telah menyerahkan surat dispensasi, banyak pihak sudah terlanjur kecewa. It's heartbreaking. It was a hard moment as a parent. They publicly disqualified her. I believe they should have the courage to publicly come out and let her know that they were wrong. I think the rules should be changed because that's not fair to anyone, and I don't think it should happen to anyone else. Dan bagi Nur, berulangnya insiden yang menimpa atlet muslimah di berbagai wilayah Amerika itu membawa hikmah tersendiri, sekaligus mendorongnya untuk berjuang agar peraturan itu diubah. Ia meluncurkan kampanye Let Nur Run Initiative sebagai wadah bagi para atlet yang pernah menghadapi diskriminasi serupa, sekaligus pembelajaran bagi masyarakat luas dan mendorong perubahan. Demikian laporan tim VOA. Congratulations ya untuk Nur Alexandria, membawa perubahan itu sulit loh, tapi dia bisa melakukannya perlahan namun pasti. Ya, dan kejadian ini memang terjadi sebelum pandemik terjadi. Tapi sekarang ini banyak juga acara olahraga yang harus ditunda. Termasuk aku excited banget tentang Olimpiade 2020 di Tokyo, tapi harus ditunda sampai tahun depan ya. Ya, kita memang harus sabar ya. Anyway, kita ambil break dulu. Jejak Diaspora Muslim akan kembali setelah yang satu ini.